disampaikan bahwa pada hari nggak sah sahabat kita kalau tidak yakin bahwa yang mempertemukan kita dengan murid yang paling menyakitkan hati di kelas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada pertemuan, nggak usah disesali. Aku murid baru di kelas awal. Kalau ada kawan yang menyakitkan dia terlihat di awal. Hal itu berarti kita tidak menyadari bahwa pertemuan kita dengan orang yang kita sebarkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sesali pertemuan itu berarti orang menyesali keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukumnya bagi orang yang menyesali keputusan Allah? Menentang Allah. Maka hidup kita akan gelisah terus. Nah, jadi pertanyaan itu apa Allah mempertemukan dengan anak yang seperti itu, dengan orang yang seperti itu? Ada rumusnya, ada hikmahnya. Bagaimana kalau pertemuan itu menyakitkan hati, sakitnya itu di sini? Itu Allah mengingatkan. Betapa sakitnya disakiti. Kalau itu kita jangan menyakiti hati orang lain. Bagaimana kalau pertemuan itu mengecewakan? Kecewa kita. Bagi orang yang berpikir kekecewaan itu harus dialami. Bayangkan kalau kita nggak pernah kecewa dari kecil, lalu sukses terus, nggak pernah kecewa sekalipun sampai dewasa. Begitu dewasa mengalami sedikit persoalan aja udah langsung bunuh diri. Karena kita tidak pernah mengalami kekecewaan. Rupanya sakit hati dan kekecewaan yang ada di dalam diri kita itu adalah alat untuk mematangkan diri kita. Coba kalau tak pernah mengalami kecewa, sukses terus, begitu kecewa sekali langsung bunuh diri. Ya sanggup. Tapi kalau nggak biasa dikecewakan, kalau itu anggota biasa dikecewakan wanita, dikecewakan UL ya, dikecewakan nani gitu ya, dikecewakan siapapun, enggak ya, nggak ada masalah. Jadi itu kalau cinta dikecewakan sekali, langsung sakit hati. Gitu kan jadi. Aku kajian di situ gitu ya. Jadi seorang mungkin akan dapat di mana pelatihan akan dapat aman baca kita. Padahal ini yang paling dasar prinsip dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah sejati ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak usah kecewa, nggak usah menyesali pertemuan itu dengan siapapun. Karena pertemuan itu pasti membawa hikmah. Dan Bapak tulis ya. Oke, nggak masalah, masalah. Nggak usah. Oke. Awak, itu disepakati sampai pulang. Kok, ya gajinya gua bisa dirantau panjang, bisa dimutasi ke. Kalau di Jawa itu kan. Nah, ini bisa jangka panjang, kita sedikit tergantung bulan transportnya kan itu. Kalau situ tidak ada situ. Itu sejak hari Kamis sampai malam hari Jumat acara di kantor di kota. 170 peserta ya. Hari Sabtu istirahat, hari Akad isi waktu, jual pemuka adat. Hari Senin ayo kan, hari Selasa Siko, jadi BU, hari Baah petang di Sejobada, jadi aman. Hanya kami gini, pagi tadi Sejobatur tadi dengan itu ada pesan salat kita dua, baru selesai. Ya, nah gini, jadi kalau dia tahu jangan baca ya.
Asal dia tahu jam. Ya. Oke. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang membuktikan bahwa semakin sulit situasi pendidikan makin bermakna. Jadi Bapak Ibu, ketika Rasulullah mengatakan bahwa selesai tugasnya di hadis terakhir sebelum beliau wafat, itu artinya semua kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dasar dalam mendidik sudah selesai, sudah tuntas untuk menjawab persoalan pendidikan sampai kiamat nanti, sudah selesai. Berarti dengan adanya Al-Quran dan hadis dua pusaka itu, apapun persoalan pendidikan selesai. Apapun persoalan pendidikan selesai. Nah, kenapa kalau itu? Karena Abu mencoba mempelajari teori-teori pendidikan, mulai dari teori paling kuno sampai yang paling modern, multiple intelligence, kemudian apa yang terakhir, Bapak Ibu, yang menjadi booming itu kecerdasan majemuk dan sebagainya, pusat pada siswa, kemudian high order thinking skill, semuanya. Begitu kita tarik ke ajaran agama kita itu ketemu semua. Masobok sudah di situ. Artinya agama kita itu sudah mengantisipasi apapun persoalan manusia sampai kiamat nanti terkait dengan upaya mendidik manusia, persoalannya sudah ada jawabannya. Makanya kecil Minang nggak ada musik, nggak selesai, nggak ada kawan. Ada nggak musik yang nggak bisa diselesaikan? Sejatinya nggak ada. Tapi kalau ada berarti itu bukan kusik namanya. Itu kusik nama kusikan. Ada penyelesaiannya. Apakah betul ada penyelesaiannya? Ada. Apa? Api yang akan menyelesaikan. Kembalikan keadaannya. Iya. Selesai di api. Jadikan abu. Selesai. Ada tak kau tidak bisa dijadikan? Tidak ada. Dan ada tidak bisa dijadikan kawan atau kawan. Nah, itu balik pulang ke kawan itu harus dihabisi. Itu. Kalau enggak selesai masalah. Dihabisi maksudnya bukan di sini. Ini tidak. Dibuat tobat. Dibikin tobat lah. Luar segala ke kawan itu dibikin tobat. Tobat itu pasti diterima Allah sampai kapanpun, tidak usah khawatir. Jadi, nah artinya, ambo kalau nggak bicara dengan guru, gitu kan, itu sama dengan menuangkan garam ke laut. Kenapa? Guru itu gudangnya pendidikan, ahlinya pendidikan. Kalau namanya ahli mendidik, seorang yang ahli itu, dokter ahli itu dibuktikan dengan kemampuannya menangani penyakit ringan atau penyakit goik. Kalau disebut ahli, Ibu, tunggang disebut ahli itu kemampuannya menyelesaikan masalah ringan atau goik. Kalau ada orang menghindar dari persoalan goik, berarti kalau ada orang menghindar dari masalah yang boleh, berarti situ dah ada spidol ya. Kursi ya. Mana perkara dia tidak? Perkara dia tidak. Tidak panjang-panjang namanya. Perkara dia tidak. Tidak bisa. Kalau yang ini tidak sama, ini sama dengan ada tak konteko? Berarti A
kecil. Lebih kecil dari B. Kalau bentuk Iko kecil dan sama. Kalau bentuk Iko A besar dari B. Kalau bentuk Iko A besar sama dengan B. Masih ada enggak nilai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada enggak? Iya, bisa gabungan, bisa irisan. Saya irisan. Itu himpunan bukan terpisah. Kali ini kita bicara himpunan yang terpisah. Dua himpunan yang terpisah. Dua himpunan yang terpisah hubungannya ini, ya kan? Ada nggak orang membantah bahwa kalau ada dua himpunan yang terpisah hubungannya nggak ikut? Ada nggak orang membantah? Hah? Kalau nggak ada dibantah berarti kebenarannya mutlak. Kalau nggak ada hukum lain yang berarti itu. Kalau kebenaran mutlak itu siapa yang punya? Nah, berarti ini hukum siapa ini sebenarnya? Hukum Allah. Kalau hukum Allah ada nggak yang keliru? Ada nggak keliru? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini kesepakatan ini disepakati oleh ahli matematika, tapi yang disepakati itu adalah sunatullah sebetulnya. Sunatullah. Pertanyaannya, ada nggak peristiwa yang di alam apapun, hukum sekecil apapun di alam yang tidak sesuai dengan sunatullah? Ada nggak hukum sekecil apapun di alam ini yang keluar dari sunatullah? Ada nggak? Nggak ada kan? Semuanya sunatullah. Berarti kalau ingkari itu apa yang ingkari sebenarnya? Nah, apa hukumnya bagi orang yang mengingkari ketentuan Allah? Hah? Apa hukumnya? Dosa. Hah? Siapa yang akan merasakan manfaatnya begitu kita melanggar ketentuan Allah? Kita sendiri. Siapa yang akan merasakan akibatnya? Kapan kita merasakan akibatnya? Apakah menunggu kita nanti? Enggak. Pasti. Nah, kenapa saya melewati situ? Coba kita ingkari enggak? Ada ayat di Al-Quran mengatakan Allah itu menjadi aku tidak akan memberikan persoalan melebihi batas kemampuan manusia. Apa ayatnya? Siapa beragama? Ya, gimana? Apa ayatnya? Apa ayatnya? Kata Allah, aku tidak akan memberikan persoalan melebihi batas kemampuan manusia. Apa ayatnya? Coba. Ada nggak? Nggak ada ayatnya, Bu? Ya, lupa. Nah, tapi kalau hukumnya lupa tak seperti ini. Kata Allah, aku tidak akan memberikan persoalan melebihi batas kemampuan manusia. Itu lupa juga, Bu? Lupa juga itu? Lupa bahwa Allah mengatakan aku tidak akan memberikan persoalan melebihi batas kemampuan manusia. Pernah dengar tak, Ibu? Mengajarkan, diajarkan pada anak. Berarti ingat kita. Saya ini karena orang sudah apa ya, satu bulan ini lagi dan sudah Pak, jadi memang sudah banyak upahnya itu Pak. Bu, jadi dulu itu tidak pernah pensiun dari keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itulah penyakitnya Pak dari Pak, lupa itulah. Jadi bangga dengan penyakit yang itu ya. Anak bangga Pak, cuma ya itu dikasih terus sudah dikurangi sudah. Terus maunya itu apa sekarang? Makanya saya mau ini juga untuk apa? Makanya saya hadir hari ini Pak. Nah, tapi jangan duduk di belakang lah kalau gitu. Tapi menyesuaikan Pak dengan posisi sendiri. Nah, ya sudah Pak, kalau begitu.
Nah sekarang saya uji kemampuan ibu sekarang. Ya, Bu, menjadi guru itu tidak pernah pensiun dari keberkahan sampai kapanpun, walaupun kita sudah di alam baka. Kebaikan yang kita tebar kepada anak murid kita itu akan menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat. Jangan pernah mengatakan bahwa saya sudah mau pensiun, saya berhenti menjadi guru. Pensiun itu hanya administrasi sebagai pegawai. Jangan itu jadi alasan bagi kita untuk menyebar ketidakbaikan. Karena ada orang yang bilang begini, saya kan mau pensiun, ngapain susah-susah ya? Ngapain ikut deh? Alhamdulillah ibu mesti ikut hari sore itu. Ya kan? Berarti masih ada keinginan untuk menyebar kebaikan kepada orang lain, walaupun sudah tidak digaji oleh pemerintah. Pensiun. Ya? Nah, kenapa? Guru adalah profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan sampai kapanpun, walaupun dari ribuan tahun di alam baka, keberkahan itu akan terus mengalir kepada kita dan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi jangan sekali-sekali keluar kata, kamu selalu lagi mau pensiun, jadi tidak boleh itu, kamu adalah lumpuh, dan itu sebesar jangan. Berarti kita yang sendiri yang mencelakakan diri kita. Ya, jadi Bapak Ibu, kita berpikir sebaliknya. Mumpung masih ada waktu sedikit apapun diberikan oleh Allah, dan waktu yang tinggal sedikit setelah pensiun ini akan digunakan untuk menebar kebaikan kepada siapapun. Ini kesempatan. Nah, ini yang harus kita. Jadi Allah berjanji kepada manusia. Ini ada masalah, ini ada kemampuan. Ada dua himpunan di sini. Masalah dan kemampuan, persoalan dan kemampuan. Beban masalah, ini beban persoalan. Dua himpunan. Apa janji Allah? Aku tidak akan memberikan persoalan melebihi batas kemampuan manusia. Yakin tak Bapak Ibu bahwa Allah itu tidak akan mengingkari janjinya? Yakin? Kalau nggak yakin, syahadat kita ulang. Mungkin tidak sah. Kan? Nah, kalau yakin Bapak Ibu bahwa Allah tidak akan memberikan persoalan melebihi batas kemampuan manusia, berarti pada hakikatnya persoalan hidup manusia itu tidak pernah lebih besar dari kemampuan yang kita miliki. Betul nggak? Betul nggak? Serumit-rumitnya persoalan yang diberikan kepada manusia menurut janji Allah tidak akan pernah lebih besar daripada kemampuannya. Berarti secara logika matematika kita sesungguhnya mana yang lebih besar persoalan dengan kemampuan diberikan Allah kepada manusia? Mana yang lebih besar? Berarti mana hukum yang berlaku? Ini nggak mungkin. Nggak mungkin persoalan itu lebih besar dari kemampuan. Nggak sama ya iya. Sama dengan ya mungkin. Persoalan lebih kecil dari kemampuan iya. Tapi sebesar-besarnya persoalan yang datang ke dalam kehidupan manusia tidak akan pernah melebihi besarnya kemampuan yang dimiliki. Berarti ini. Yakin? Yakin kepada janji Allah? Yakin. Jika kita yakin Bapak Ibu, dan kita yakin sebenar-benarnya yakin, pertanyaan saya, adakah manusianya yang harusnya frustasi menghadapi persoalan hidupnya? Hah?
Seharusnya tidak. Kenapa tidak? Karena Allah berjanji tidak akan memberikan persoalan lebih besar dari kemampuan yang kita miliki. Mana kalau begitu, mana yang lebih dulu diberikan Allah kepada manusia, kemampuan atau persoalan? Kemampuan. Mana yang dulu ada dalam diri manusia? Kemampuan. Mana yang lebih besar? Kemampuan. Mengapa murid yang paling menyebalkan kita ada di kelas kita hari ini? Hah? 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 Kenapa bukan di kelas yang lain? Kenapa dipertemukan kita dengan anak yang bikin masalah itu? Kenapa? Berarti kata Allah, hai Zulfikri, aku kirimkan anak yang paling menyebalkanmu hari ini di kelas itu. Kenapa? Karena di dalam dirimu telah kuberikan kemampuan untuk mengatasi persoalan yang muncul oleh anak itu. Kalau tidak ada kemampuan yang lebih besar dari persoalan yang akan datang kepadamu, tidak akan datang persoalannya. Akan datang ke tempat lain. Allah tidak pernah salah alamat mengirim sesuatu kepada hambanya, karena tidak ada alamat palsu baginya. Semuanya pasti. Jadi anak nakal itu tidak akan dikirim ke kelas saya jika di dalam diri saya tidak ada kemampuan untuk membantu menyelesaikan persoalan anak. Siapa mempertemukan kita dengan anak itu? Kenapa Allah mempertemukannya? Oke, siapa yang memberikan kepercayaan itu kepada kita? Nah, apa kata yang pertama kali yang harus kita ucapkan kepada Allah begitu kita ketemu persoalan itu? Rasa syukur kan? Kenapa? Allah ngasih kepercayaan kepada kita dengan mengatakan bahwa tidak akan aku kirim persoalan itu kepadamu jika di dalam dirimu tidak ada kemampuan melebihi dari persoalan itu. Nah, pertanyaan saya lagi tadi, adakah manusia yang ada gurunya yang frustasi karena muridnya? Hah? Harusnya tidak, kan? Solusinya dari mana? Persoalan murid itu solusinya ada di dalam diri murid itu dan ada di dalam diri guru itu. Makanya kata orang Minang, awak kalau menghadapi persoalan tidak mangut kalau ada. Hebat baginya. Tapi faktanya ada nggak orang yang frustasi karena menghadapi persoalan hidupnya? Banyak. Ada nggak guru yang frustasi menghadapi muridnya yang saling menyebalkan? Banyak. Ada nggak kita yang frustasi menghadapi teman yang selalu menyakiti hati kita? Banyak. Saya bilang saya berterima kasih kepada orang yang telah menyakiti hati saya. Kenapa? Karena dia telah memberikan peringatan bahwa sakit hati sangat menyakitkan. Kalau gitu, saya tidak akan menyakiti hati orang lain. Kita syukuri. Terima kasihlah kepada orang yang pernah menyakiti hati kita. Kenapa? Karena perilakunya yang menyakiti hati kita sebetulnya bukan merusak kita, tapi merusak dirinya sendiri. Bayangkan orang mau memfitnah saya karena untuk memperbaiki diri saya, mau dia mencelakakan dirinya untuk memperbaiki diri saya. Kalau saya difitnah orang dan saya tidak melakukan apa-apa, saya paling berpikir, ya Allah, terima kasih, berarti aku harus hati-hati supaya tidak persis seperti apa yang dilakukan oleh orang itu. Untuk itu, ya Allah, jangan saya dijadikan seperti orang itu untuk memfitnah orang lain. Kenapa? Kalau kita berhasil memfitnah orang lain, yang sukses itu bukan kita, tapi orang yang kita fitnah. Kenapa saya sampai ke situ? Nanti akan ada pelajaran biologi ke sana. Tapi di sini dulu, matematik dulu.
Jadi saya tidak akan pernah menyesali kenapa saya berteman dengan seseorang yang selalu menyakiti hati saya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kemampuan lebih dari sakit hati yang diberikan orang itu kepada saya. Yang keluar dari kita itu mengalahkan, bukan mengeluhkan. Bedanya U dan A. Mengalahkan dan mengeluhkan. Bedanya E, U, A. Mengalahkan atau mengeluhkan. Kalau kita sanggup berhasil mengalahkan persoalan, hasilnya apa? Bahagia enggak? Bahagia enggak? Ini rumus matematika. Bahagia enggak? Kalau kita berhasil menyelesaikan persoalan, bahagia kan? Kalau kita mengeluhkan persoalan, yang akan lahir adalah kekecewaan. Semakin kita mengeluhkan, yang akan lahir adalah kekecewaan. Salah pilihannya kita. Kita mau kebahagiaan atau kekecewaan? Kalau kebahagiaan, kalau mau kebahagiaan berarti kita mengalahkan atau mengeluhkan? Hah? Mengalahkan akan menghasilkan kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu tidak jauh dari kita, dia ada di dalam diri kita. Tetapi kenapa rasanya selama ini kok jauh kebahagiaan dari kita? Kita yang menjauhkannya dari diri kita. Dengan cara apa kita menjauhkannya? Dengan mengeluhkan persoalan yang datang kepada kita. Kenapa saya pertemuan ini saya awali itu, Bapak Ibu? Lihat, bukan hanya di sini saya bicara itu. Di setiap pelatihan dimanapun tentang kurikulum, saya selalu mengawali dengan itu. Kenapa? Karena dari Sabang sampai Merauke itu banyak diantara orang ini, saya ini, apa ini, semuanya sibuk membesar-besarkan itu. Akhirnya persoalan itu membesar atau mengecil. Lalu kita akhirnya tenggelam dengan persoalan itu dan tidak ada solusi. Akhirnya kita frustasi, tidak sanggup menghadapi persoalan itu. Berarti siapa yang membuat persoalan kita itu makin rumit sebetulnya? Hah? Diri kita sendiri kan? Berarti siapa yang zalim sebetulnya? Hah? Betapa zalimnya manusia itu, betapa malangnya manusia itu yang mau menzalimi dirinya sendiri dengan mengatakan persoalan saya berat. Akhirnya apa yang terjadi? Baban balik singgulong batu. Nah, Bapak Ibu, ini pelajaran matematika. Ada nggak hubungannya dengan keimanan seseorang? Pelajaran matematika itu belajar tentang keimanan nggak? Hah? Iya kan? Tapi sayangnya bagi kita agama ya agama, belajar agama, matematika ya belajar sendiri, IPA belajar sendiri, semua belajar sendiri. Guru agama nggak pernah berkonsultasi dengan guru matematika, tidak pernah bicara dengan guru fisika, nggak pernah bicara dengan guru biologi. Kita sekotak-kotak, masing-masing, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Yang penting target kurikulum saya tercapai, selesai. Ini hanya mungkin terjadi hal-hal semacam ini di antara belanta yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Bapak Ibu, saya bilang pelajaran matematika ada nggak hubungannya dengan agama, Bapak Ibu? Jangan di sini. Ada nggak hubungannya dengan agama? Pelajaran matematika ada nggak hubungannya dengan agama? Ada nggak? Kalau begitu perlu nggak guru matematika dan guru agama berkolaborasi? Hah? Perlu. Kalau selama ini gimana? Hah?
Oke, ini baru persoalan apa namanya? Baru persoalan himpunan. Ternyata hubungannya dengan apa? Dengan keimanan. Nah, kalau seandainya antara guru agama dan guru matematika berkolaborasi, anak diminta memimpin tausiah pendek yang berhubungan dengan ini, bisa nggak? Bisa nggak? Seharusnya bisa. Ini belum lagi kalau bicara matematika yang lain, Bapak Ibu. Kalau kita belajar menambah dan mengulang sejak kapan? Jadi kelas 1. Ini apa namanya? Tambah. Kalau ini kurang. Kalau ini kali. Kalau ini bagi. Kali ini adalah penjumlahan yang berulang. Ya. Bagi ini adalah pengurangan yang berulang. Berarti prinsip dalam hidup ini hanya 2. Kalau tidak tambah, kurang. Coba. Kapan kita menambah? Kalau kurang. Kapan kita mengurangi? Kalau berlebih. Nah, ini ada timbangan juga mungkin begini. Ini kan juga mungkin. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4, 5 bola. Di sini ada 4 bola. Berarti di timbangan itu beratnya kemana? Di sini, yang banyak. Sekarang kita mau dia seimbang. Apa caranya? Yang 5 kita kurangi 1. Nah, yang 4 sama kan? Atau yang 4 kita tambah 1, baru dia rata. Kapan kita menambah? Kalau kurang. Kapan kita mengurang? Melebih. Hasilnya seimbang. Artinya apa? Apa makna pelajaran menambah dan mengurang? Untuk mencapai keseimbangan. Hidup tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan, dan harus seimbang. Berarti agama nggak ini? Jadi apa namanya? Kapan kita menambah? Kalau kurang. Kapan kita mengurangi? Berlebih. Kenapa nggak boleh kurang? Kenapa nggak boleh berlebih? Kalau berlebih namanya apa? Kalau berkurang apa? Dan hidup itu harus seimbang. Makanya habis tambah dan kurang, habis tambah atau kurang, habis tambah. Misalnya 5 tambah 5. Sebelahnya apa? Sama dengan apa arti sama dengan? Seimbang. Nah, 10 kurang 5 sama dengan. Berarti menambah dan mengurangi untuk mendapatkan keseimbangan. Berarti kenapa kita perlu belajar menambah dan mengurangi dalam hidup? Supaya tidak hidup seimbang. Misalnya terlambat bangun pagi, jam 8 pagi kita baru bangun karena kelelahan. Berarti tidur kita berlebih, waktu untuk beraktivitas jadi berkurang. Tidur berlebih ini nggak bisa lagi dikurangi. Kenapa? Karena sudah lewat. Caranya kita apa? Supaya kualitas kita begini, tambahkan energi kita untuk mengejar kekurangan waktu yang terpakai buat tidur. Akhirnya hasil kerjaan kita tetap seimbang. Jadi rupanya selama ini kita belajar. Berarti kita yang tidak mau itu biasanya begini. Kita apa namanya? Jangan dipakai ini tuh hal yang begini. Kita sudah menganggap diri kita berlebih pengertiannya. Kemudian kita kurangi. Itu bukan keseimbangan. Jadi pelajaran menambah dan mengurangi itu untuk apa? Untuk
keseimbangan. Nah, jadi hidup ini harus seimbang. Nah, berarti pelajaran nambah dan kurang ini ada nggak hubungannya dengan akhlak kita, dengan agama? Ada? Ada kan? Nah, tapi selama ini kita, nah tentu ketika kita belajar anak belajar mengulang dan menambah itu keseimbangan. Anak kelas 1 SD itu pingsan dia. Tidak harus disampaikan begitu, tapi dibikin permainan begini-begini. Akhirnya lama-lama dia paham. Lalu ternyata untuk keseimbangan. Kan terbangun dari dalam dirinya. Kemudian ini bilangan positif, ya kan? Kalau kita kali positif, hasilnya positif. Oke. Ini bilangan negatif, ini bilangan positif. Kita kali dengan negatif, hasilnya negatif. Ini bilangan negatif, kita kali dengan positif, hasilnya negatif. Ini bilangan negatif, kita kali dengan negatif, hasilnya positif. Betul? Betul ya? Ini sudah tua. Ini hukum alam. Masih ada pesan di situ. Apa pesannya? Sesuatu yang benar kita katakan itu benar, hasilnya benar. Sesuatu yang benar kita katakan salah, itu hasilnya salah, negatif. Sesuatu yang salah kita katakan itu benar, hasilnya salah. Sesuatu yang salah kita katakan salah, hasilnya benar. Selama ini mana yang lebih banyak yang kita pilih? Demi kepentingan tertentu yang benar itu kita salahkan, berarti itu salah. Demi kepentingan tertentu yang salah itu kita benarkan, itu salah. Mana yang lebih banyak dilakukan oleh orang kita? Mengatakan yang benar itu benar, atau mengatakan salah itu salah, atau yang benar disalahkan, yang salah dikatakan benar. Nah, jadi kalau ini yang banyak dilakukan oleh kita, pantas saja bangsa kita menjadi seperti ini. Padahal di agama dikatakan katakanlah yang benar itu benar walaupun pahit. Nah, ini. Sekarang Bapak Ibu, selama ini antara guru matematika, guru agama pernah nggak berkomunikasi? Kan gitu masalahnya. Ternyata berdakwah itu bisa lewat matematika. Bisa kan berdakwah lewat matematika? Bisa kan? Dokternya, nalarnya. Dan ini kemudian gini, Bapak Ibu, urutan bilangan kelas 1. Kapan kita belajar urutan bilangan? 1, 2, 3, 4, 5. Apa bedanya 1 dengan 2? Kalau ini saya sebut berapa? 1 kan? Saya tambah lagi. Jadi 2. Saya tambah lagi, 1 lagi jadi 3. Lalu apa bedanya 1 dengan 2? 2 lebih banyak. Itu kalau membandingkan. Kalau beda 1, ya 1, 2 karena 2 anggotanya. Kalau 1 anggotanya. Kalau 2 anggotanya. Kalau dibandingkan 1 lebih sedikit daripada 2, 2 lebih besar, lebih banyak daripada 1, 3 lebih banyak daripada 2. Nah, kalau kita urutkan dari sedikit ke banyak, mestinya urutannya 1 dulu, baru 2, baru 3, baru 4, baru 5, baru 6. Nah, boleh nggak habis 1, 3, kemudian 5, kemudian 4, kemudian 2? Boleh nggak? Urutan nggak itu? Tidak berurutan kan? Kalau si anak disusun begini dia bilang itu salah. Kenapa? Kalau yang urutan bilangan harusnya habis 1,
2, habis 2, 3, habis 3, 4, habis 4, 5. Apa artinya ini Bapak Ibu? Kenapa harus begini? Apa artinya? Apa artinya? Bahwa ini suatu ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Ini sebuah disiplin, sebuah tatanan. Nah, berarti kalau kita mengajarkan bilangan, urutan bilangan kepada anak, kita sedang apa sebetulnya dengan anak? Sedang apa? Sedang menanamkan, menguatkan karakter hidup harus ada ketentuan yang harus diikuti, harus ditaati. Kalau kita taati, hidup kita akan menjadi lebih baik atau buruk. Contoh nih, ya contoh. Kita bermain peran pada anak-anak. Nah, kita ibaratnya petugas sosial penolong korban banjir. Ada 10 orang kelaparan, ada 10 roti, taruh di meja 10 roti, kemudian suruh orang itu ngambil. Ini bermain peran di kelas. Karena orang kelaparan, ada roti 10, apa yang terjadi? Suruh ngambil. Ada yang ambil 2. Ada yang ambil 2, ada yang ambil 3 dan berebut. Dan nyaman nggak? Nggak nyaman. Nah, sekarang kita ubah caranya. Gimana? Kita kasih nomor orang itu 1 sampai 10. Suruh ngambil sesuai dengan nomor itu. Nah, sekarang dicoba. Apa bedanya? Apa bedanya? Hah? Berarti kalau kita melakukan sesuai dengan urutan ketentuan itu, semuanya nyaman, lebih membahagiakan, nyaman. Berarti pesan apa disampaikan pada anak? Kalau kita melakukan sesuai dengan urutannya, kita merasa nyaman. Sehingga besok pergi ke pesta dibawa oleh ibunya, antri ambil makanan, disuruh oleh ibunya, anak menyalip di tengah, mau nggak dia? Kenapa nggak mau? Karena dia sudah biasa berurutan itu, dan dia bilang kalau kita salib itu akan mengacaukan ini dan akan merusak hubungan dengan orang lain, dan itu tidak menyenangkan. Berarti hidup berdisiplin ini ada nggak hubungannya dengan kepedulian terhadap orang lain? Ada kan? Oke. Kemudian anak sudah paham ini, kemudian anak diminta di rumah, nah coba kamu rapikan buku-bukumu di kamar rak buku sesuai dengan urutannya. Nah, pertama si anak mengurutkan sesuai dengan ukuran buku. Ukuran buku rapi ya, buku yang paling kecil itu di paling sini, jadi urutannya jadi begini susunan bukunya. Dari yang urutan yang paling kecil bukunya, terus rapi kan? Rapi kelihatannya. Tapi begitu dia mau ngambil buku PJOK itu ada 4 buku, bukunya beda-beda. Akhirnya berarti buku PJOK itu berpecah jadinya, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Susah nggak? Susah. Untuk itu dia diminta mencari bagaimana cara mengurutkan yang lain. Dia urutkan berdasarkan urutan mata pelajaran. Buku agama, semua buku agama di depan. Buku Pancasila di sini, buku PJOK di sini. Sehingga dia ini. Nah, ketika dia mengambil buku itu mudah nggak? Mudah. Kalau yang tadi susah. Berarti untuk memudahkan kita mengambil buku, kita susun berdasarkan apa? Urutan buku ini, bukan urusan ukurannya. Dari berarti ukurannya kan ngacak nih nanti. Tapi urutan ininya, dari mana yang lebih mudah kita? Mana yang lebih mudah? Mudah ya, ini. Nah, artinya si anak kalau melakukan sesuatu sesuai dengan aturan disiplin, hidup kita menjadi lebih mudah atau lebih sulit? Nah, artinya kalau mengikuti aturan disiplin itu bukan karena takut dihukum,
bukan karena ingin dapat nilai yang bagus, tapi karena kalau kita melakukan itu secara disiplin itu hidup kita bahagia. Akhirnya anak disiplin itu bukan karena terpaksa, bukan, tapi kenapa? Kenapa? Nah, sekarang ini kalau kita disiplin itu kenapa? Bapak Ibu, anak-anak sekarang susah diatur disiplin kenapa? Karena terpaksa. Dia hanya disiplin itu kalau dia oleh guru. Kalau enggak. Berarti pelajaran urutan bilangan waktu kelas 1 SD itu tidak tuntas kompetensinya. Nah, berarti Bapak Ibu, kenapa kita sekarang ini susah diatur disiplin? Kenapa? Di mana-mana itu susah untuk disiplin mengikuti aturan sesuai dengan kenapa? Karena kita merasa terpaksa kalau mengikuti aturan itu. Nah, artinya kalau kita merasa terpaksa mengikuti aturan disiplin, berarti penguasaan kompetensi kita tentang belajar urutan bilangan di kelas 1 SD belum tuntas, tidak sampai pada maknanya. Nah, Bapak Ibu, banyak enggak ya misalnya cara makan yang baik, ada enggak urutannya? Cara makan yang baik. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Cara apa lagi? Cara bicara yang baik, cara bertamu yang baik, cara berwudhu yang benar, cara apa lagi? Dan semuanya itu berkaitan dengan urutan. Nah, artinya kalau kita dari SD itu sudah belajar bermakna seperti ini, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi di anak di SMA? Apa yang terjadi di anak setelah di SMA? Terbiasa. Nah, masih susah nggak mengatur disiplinnya? Kalau sudah tamat SMA dia masuk perguruan tinggi LPTK kemudian jadi guru, bagaimana dia setelah jadi guru? Hah? Masih susah nggak mengatur disiplinnya kalau sudah jadi guru? Nggak perlu lagi diatur. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Nah, sekarang kalau kita sebagai guru sekarang ini susah diatur disiplinnya, berarti sebetulnya yang bermasalah itu bukan disiplinnya. Yang bermasalah itu apanya? Hah? Ya diri kita kan tidak ada hubungannya dengan kepala sekolah, tidak ada hubungannya dengan pengawas, tidak ada hubungannya dengan pimpinan. Itu persoalannya adalah antara kita dan diri kita. Nah, tapi selama ini kan kita menganggap disiplin itu siapa? Sama dengan saya di kantor saya, nggak susah banget disiplin. Kenapa? Karena menganggap kalau kita disiplin, kita rajin, yang dapat nama itu pimpinan kita. Kita nggak dapat keuntungan apa-apa. Nah, kalau begini yang bermasalah itu apa sebetulnya? Jadi seolah-olah bagi kita, kalau mengikuti aturan itu sesuai dengan aturan itu menguntungkan orang lain. Padahal Bapak Ibu, saya bilang kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan urutannya, ada rasa kenyamanan nggak di dalam diri kita? Ada nggak? Kita nggak merasa kalau datang terlambat itu kan kita itu sudah tidak nyaman, merasa tidak senang lagi gitu kan, diperhatikan orang dan sebagainya gitu kan. Nah, ini artinya Bapak Ibu saya bilang bahwa dunia pendidikan kita selama ini belum menyentuh makna belajar, baru menyampaikan materi kurikulum tuntas habis disampaikan selesai. Tapi apakah pembelajaran itu bermakna atau tidak itu belum. Nah, berarti yang jadi bermasalah sekarang bukan hanya di SMA, tapi dari bawahnya sudah kita punya persoalan. Kenapa? Karena guru SD itu hanya menghabiskan tuntas kurikulum, bukan belajar bermakna. Nah, berarti Bapak Ibu, apa bedanya belajar tuntas kurikulum dengan belajar bermakna? Apa bedanya? Kalau tuntas kurikulum, yang penting semua materi habis disampaikan selesai tugas saya. Persoalannya anak itu urusan anak. Tapi kalau pembelajaran bermakna, apa yang akan terjadi? Kalau pembelajaran itu bermakna, apa yang terjadi? Bapak Ibu, kalau pembelajaran itu bermakna, apa yang akan terjadi di anak?
sikapnya Terus apa lagi? sikapnya berubah. Sikap cara berpikirnya berubah. Nah, sekarang saya akan mencoba satu lagi pelajaran biologi. Ini ada penghapus ya? Pelajaran biologi, Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada pelajaran biologi neurotransmitter. Orang banyak mengira saya orang matematika. Saya bilang orang yang paling membenci matematika. Dulunya ternyata hidup ini indah dengan matematika. Kita hanya dipaksa selama ini menghafal rumus, bukan logika matematika. Ada logika matematika luar biasa indah. Termasuk cinta pun itu logika matematika. Nah, jadi kasih sayang. Nah, sekarang saya bicara biologi. Sekarang saya bicara biologi. Ini kan apa hubungannya dengan bisa disalah bisa kita bulu alam takambang jadi guru. Yang kita kupas ini alam takambang. Ayat kauniyah yang kita kupas. Nah, dalam pelajaran biologi kelas 10 semester 1 atau 2 saya lupa, itu ada namanya pelajaran tentang neurotransmitter. Transmitter. Organ. Neurotransmitter. Ya kan? Ya. Kelas. Ya, ini neurotransmitter salah satunya. Ini proses enzimatis antara koordinasi antara neuron kemudian menghasilkan pikiran, menghasilkan perilaku atau tindakan. Jadi arus dari otak sampai ke gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan mulut, gerakan mata, sampai ke situ. Itu pelajaran biologi. Ya, kelas 2 ya. Oke. Nah, koordinasi, sistem koordinasi saraf, neuron, enzim, kemudian menghasilkan gerakan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memikirkan sesuatu di sini, itu akan terjadi gerakan neuron, rangkaian. Jadi gini dia, di satu, dia berangkai, gitu. Dan dia membangun konfigurasi. Apa itu konfigurasi? Apa itu konfigurasi? Rangkaian, jejaring. Nah, neuron-neuron ini, apa yang kita pikirkan, neuron-neuron ini akan saling membangun jejaring. Jejaring itu akan dikirim ke seluruh tubuh kita. Sampai di mata, maka mata diperintahkan untuk menunjukkan sinar yang diinginkan oleh pikiran. Sampai ke lidah, lidah akan diperintahkan mengeluarkan kata-kata yang diinginkan oleh pikiran. Sampai ke tangan, tangan akan bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pikiran. Sampai ke kaki akan bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pikiran. Sekarang, dalam pikiran itu yang diinginkan yang negatif. Ya. Apa contoh yang negatif? Gibah. Ya. Menghasut orang lain. Gibah. Dan ingin mencelakakan orang lain. Itu di sini. Kalau pikiran itu muncul di sini, maka sampai ke mata, mata diperintahkan untuk mengeluarkan sinar yang sinar kebencian yang menunjukkan kebencian kepada seseorang. Mata. Kemudian pikiran yang negatif tadi akan sampai di lidah, lidah akan diperintahkan mengeluarkan kata-kata untuk menyakiti hati orang lain. Kemudian sampai dikirim ke tangan, tangan akan diperintahkan menunjukkan gerakan yang membenci orang lain, yang membuat orang lain sakit hati.
Kemudian sampai ke kaki, kaki itu diperintahkan menunjukkan gerakan, menunjukkan kebencian kepada orang lain. Gimana katanya? Allah. Sampai seluruh tubuh kita. Berarti begitu kita memikirkan sesuatu yang negatif, sebetulnya itu saat itu juga itu akan terjadi jejaring neuron sampai seluruh tubuh kita. Akhirnya seluruh tubuh kita menjadi negatif. Ya. Dan setiap pergerakan neuron itu yang negatif itu Bapak Ibu sekali terbentuk dia tidak akan terhapus selamanya dari dalam diri kita. Saya bukan bicara agama di sini. Lalu bicara pelajaran biologi, kimia, ikatan kimia dan konfigurasi. Artinya apa? Pikiran negatif kita terhadap orang lain itu akan memicu neuron-neuron yang akan bekerja sama membangun jejaring ke mata, ke mulut, ke mana semua akan menunjukkan bahwa kebencian kita. Mata menunjukkan kebencian, kata-kata juga, semua itu semua kata-kata semua dan semuanya menjadi wujud kebencian di dalam diri kita. Dan sekali jejaring itu terbentuk menurut penelitian ilmiah, dia akan meninggalkan jejak dan jejak itu tidak akan pernah terhapus selamanya. Dan celakanya kalau dia berhasil satu kali, dia akan melipat gandakan, akan mengulang untuk yang kedua kali, dan akan mengulang untuk ketiga kali, akan mengulang 4 kali, dan kemudian ketika dia berhasil untuk sekian kali, maka dia akan menganggap itu adalah kebenaran dan yang diyakini oleh dia. Artinya apa? Ketika dia berhasil memfitnah seseorang dengan pikiran negatifnya, dengan segala tindakannya itu, dan itu akan mengalir di seluruh tubuhnya, kemudian dia sukses memfitnah orang itu dan orang itu gagal dalam hidupnya akibat finaan dan dia tertawa terbahak-bahak. Pertanyaan saya, apa yang sesungguhnya yang dia tertawakan? Keberhasilan dia menghancurkan dirinya sendiri. Demikian kejamnya manusia terhadap dirinya sendiri. Demi untuk orang lain mau dia menghancurkan dirinya. Apa yang terjadi kalau positif dalam pikiran kita? Apa yang terjadi positif di pikiran kita? Jejaring yang terbentuk positif. Sinar matanya enak dilihat, kata-katanya santun, kemudian ini dan semuanya, Bapak Ibu. Dan pikiran positifnya itu akan menjadi positif ke seluruh tubuhnya, dan sekali terbentuk dia akan tidak hilang selamanya, dan dia akan menjadi milik dia selamanya. Dan kalau pikiran positifnya dia itu berdampak positif bagi orang lain, sebelum orang lain merasakan dampak positif dari perilaku positifnya dulu, dia siapa yang merasakan itu lebih dulu? Dirinya sendiri. Ya. Artinya berbuat baik pada orang lain dengan berpikiran baik tanpa menunggu orang lain itu dulu membalas kebaikan dari kita, kita tidak rugi. Sekalipun orang itu membalas dengan kejahatan, kita sama sekali tidak rugi. Tidak rugi. Kenapa tidak rugi kita? Kenapa tidak rugi? Berbuat baik kepada orang yang pernah mencelakakan kita, kita tidak rugi sama sekali. Kenapa? Pelajaran biologi ini, kenapa nggak rugi sama sekali ketika kita berbuat baik kepada orang yang pernah memfitnah kita? Kita tidak rugi sama sekali. Kenapa? Hah? Apa yang kita lakukan itu di diri kita. Ada nggak ayatnya di agama kita? Hah? Ada nggak? Bahwa apa yang kita lakukan, penerima pertamanya itu adalah kita. Nah, sekalipun misalnya kita baik kepada orang lain, kemudian kita rajin dan segala macam, yang dapat nama itu misalnya kepala sekolah atau yang lain, Bapak Ibu, sebetulnya keuntungan yang didapat kepala sekolah itu setelah yang bersangkutan mendapat keuntungan berlipat ganda.
Artinya, Bapak Ibu, apa yang terjadi di diri kita ketika kita berbuat baik kepada orang yang telah memfitnah kita? Menurut pelajaran biologi di universitas, saya nggak bicara ayat. Apa yang terjadi? Yang akan baik itu orang lain atau kita? Orang lain, yang akan baik itu orang lain atau kita? Kalau begitu, masihkah kita punya alasan bahwa saya akan baik kepadanya kalau dia baik duluan dari saya? Masihkah kita berpikir seperti itu? Hah? Harusnya? Tidak. Kenapa? Nggak ada hubungannya dengan dia itu. Kebaikan yang kita pikirkan, kebaikan yang kita lakukan, itu akan membuat diri kita menjadi baik. Kalau menjadi baik, Bapak Ibu, itu keberkahan yang kita dapat atau laknat yang kita dapat? Keberkahan kan? Nah, kenapa hidup kita gelisah terus? Kenapa? Karena kita telah membangun hal yang negatif dalam diri kita. Makanya hidup kita gak pernah nyaman. Melihat orang lain senang, kita gelisah. Melihat orang sukses, kita panik. Melihat orang ini, kita ini dan sebagainya. Saya bilang, ini pelajaran biologi. Nah, di mana-mana saya menyampaikan ini. Di pengawas saya menyampaikan ini, nangis dia. Dia tunjukkan ke saya tisunya basah di lewat layar di laptop. Saya sampaikan ini. Saya bilang, apa yang terjadi di negeri kita ini, bahwa saya akan berbuat baik pada seseorang jika itu dia berbuat baik dulu kepada saya. Masa saya yang minta maaf duluan kepada dia yang bersalah? Sebenarnya ada persoalan apa? Dia yang bersalah, kita yang memaafkan, ada persoalan apa? Yang akan baik itu diri kita. Saya tidak tahu ayatnya, tapi ini pelajaran, ini saya baca betul. Saya bukan orang IPA, saya bukan orang matematik. Saya S1 saya itu antropologi, ilmu yang tak ada gunanya kata orang zaman dulu. Tapi ilmu itu yang menyelamatkan saya sampai sekarang, insya Allah, alhamdulillah. Jadi saya bilang, ya Allah, berikanlah kekuatanku buatmu memaafkan orang yang telah memfitnahku hari ini. Apa yang kita doakan buat dia? Kebaikan. Ya Allah, malam ya Allah, berikanlah hidayah, berikan ini kepada orang yang telah memfitnahku hari ini. Itu doaku. Kenapa? Karena kebaikan yang kita pikirkan ini sebetulnya akan melibat gandakan kebaikan yang ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, masihkah kita berpikir 10.000 kali untuk berbuat baik pada orang lain? Bapak Ibu, masihkah kita harus berpikir 1000 kali untuk berbuat baik pada orang lain? Seharusnya tidak. Untuk itu apa salahnya saya bilang, kita itu akur sajalah. Kita itu saling mendukung sajalah. Kita saling mensupport satu sama lain. Nah, itu termasuk staff-staff saya di kantor, saya begitukan semua. Kenapa? Staff di kantor saya itu parahnya juga. Sebelum saya masih di dalam situ, kemudian saya diangkat jadi pimpinan mereka. Itu teman-teman saya semua. Saya tahu dari awal dia masuk sampai itu saya tahu, saya ngerti bahwa di sana itu pakai blok-blokan segala macam semua. Lalu saya bilang, begitu saya diangkat, saya bilang saya kumpulkan semua, saya bicara ini kemarin. Ya. Nah sekarang teman-teman, saya bilang kita tidak ada gunanya bagi kita untuk mengatakan bahwa saya yang lebih hebat, orang lain tidak ada gunanya. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa menyelesaikan persoalan itu dengan dirinya sendiri, itu nggak ada. Kita menyelesaikan persoalan dengan kolaborasi, bekerjasama kita, saling mengisi kita. Saya bilang itu teman-teman itu kenapa? Karena di teman-teman itu lebih parahnya gini, Bapak Ibu. Mereka kalau ada undangan, kalau pakai WA undangan rapat, itu datang paling 1-2. Kenapa? Kalau undangan WA itu, ini tidak ada ini honornya, tidak ada ini transport, tidak ada ini kegiatannya. Nah, betul kemarin itu. Jadi kita coba. Saya pulang ke sini hari Kamis. Hari Kamis pagi itu kami rapat untuk membuat SK penetapan sekolah yang memilih kurikulum mereka secara mandiri. Ada 100.000 sekolah.
Yang baru kita SK-kan sekitar 90.000 karena nanti habis lebaran akan bikin SK tambahan yang ini kan. Nah, pimpinan minta sebelum libur SK itu sudah jadi. Nah, kita belum ini. Dan itu menyangkut beberapa unit lain, tidak hanya di kantor saya, di tempat lain. Akhirnya kita bikin undangan pakai WA saja, rapat pagi sampai siang di kantor di Senayan, gitu kan? Yang datang berapa? Dari anak buah saya, dari staf saya itu yang datang ada 40-an yang berkaitan dengan itu, yang datang cuma 2-3, ya kan? Oke, tidak masalah. Dengan kita berjalan kerja, nah ada aja alasannya. Nah ternyata apa yang terjadi setelah rapat itu, rapat itu bisa dipertanggungjawabkan transportnya dan semuanya. Akhirnya semua yang hadir itu dapat. Nah baru yang lainnya itu nyesal. Nah sampai segitunya kita, gitu kan? Nah artinya dan kepada teman-teman saya katakan udahlah. Apa sih yang kita cari di dunia ini kecuali kebaikan, kan? Sebarlah kebaikan kepada siapapun, karena kebaikan itu tidak akan pernah dicatat sebagai kemudaratan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang Bapak Ibu kita tidak sesalkan, karena pendidikan kita selama ini menciptakan orang-orang yang ego. Saya bilang sistem pendidikan kita selama ini menghasilkan orang-orang yang ego. Betul. Kenapa? Bapak Ibu dari ini satu kelas berapa orang? 30. 30. Kena 30. Dari 30 anak satu kelas berapa juaranya? 1. Ya, atau paling besar 10. Ini ranking 10. Ini anak unggul. Nah, unggul semua orang bangga pada dia. Nah, ini yang 20 ke sini anak tidak. Semua orang marah kepadanya, tidak unggul, ya. Nah, kenapa jualannya 1? Karena jalan yang kita ciptakan hanya 1, yaitu siapa yang paling dapat nilai rata-rata. Semuanya itulah satu jualan. Tempatnya 1. Ibarat kita di ruangan ini 30 orang, kita buat pintu di situ muat 1 orang, lalu bilang siapa yang duluan sampai di luar sana itulah sang juara. Apa yang terjadi? Rebut-rebutan. Yang sudah di pintu itu mau nggak ngasih tempat kepada yang lewat? Nggak mau kan? Berarti dia yang harus ke sana kan? Kenapa? Dia harus juara dan semua orang lain harus di bawah dia. Nah, sekarang begitu dia di sini, mau nggak dia membagi ilmunya pada temannya? Mau nggak? Nggak kan? Kenapa? Karena kalau dia bagi ilmu pada temannya, dia akan ini. Bayangkan kalau itu terjadi sejak TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah, apa yang terjadi setelah dewasa? Hah? Ego. Dan orang lain harus di bawah dia. Ya tak? Kalau kerja kelompok di sekolah, ya harus dia yang ngerjain, tidak percaya kepada temannya, supaya nilainya bagus. Nah begitu dia bilang, tuh kan, bagus kan, itu kan karena saya. Begitu satu saat dia jatuh, nilainya jatuh, apa dia bilang? Habis kalian tak bantu saya. Jadi kalau gagal itu salah orang lain, kalau sukses itu salah kita. Ada nggak orangnya dalam kehidupan? Ada nggak? Nah itulah hasil pendidikan kita. Satu contoh. Lalu yang kedua, kalau saya ranking 5, pengen ke ranking 1, sah dong? Boleh. Saya belajar sampai saya dapat ranking 1. Bahagia saya, tersenyum saya, bahagia. Kemudian karena tempat di sini 1, yang ranking 1 tadi kemana? Turun, menderita enggak? Menderita dia kan? Berarti kita sengaja menciptakan suasana supaya orang Indonesia ini selalu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Itu yang kita bangun dalam dunia pendidikan kita. Dalam ilmu kurikulum itu namanya hidden kurikulum. Kurikulum yang tersembunyi. Dan itu berpengaruh nggak kepada cara berpikir manusia? Berpengaruh. Nah,
Jadi tidak disalahkan juga ada orang yang seperti itu di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena berpuluh-puluh tahun sistem pendidikan kita mengkondisikan seperti itu. Kalau ini artinya apa Bapak Ibu? Dari 30 anak hanya 10 yang unggul. Yang unggul ini yang kita layani dengan baik. Unggul ini kasih beasiswa, kasih difasilitasi semua. Sehingga dari SD sampai SMA sampai kuliah dapat fasilitas. Begitu dia kerja, apa yang dia minta pertama kali? Fasilitas. Kenapa? Karena dia nggak bisa bekerja tanpa fasilitas. Karena dia terbiasa di fasilitasi sejak kecil. Ada nggak orangnya? Nah, di tempat saya juga banyak. Ya. Berarti bukan kasus ini namanya. Ini produk dari sebuah sistem. Nah, kemudian jadi dari 30 anak berapa yang unggul? 10. Yang 20? Oke, namun kalau saya bikin kue 30 kue hanya 10 yang bisa dimakan enak, yang 20 tidak enak, apa pandangan orang saya? Hah? Nggak pandai? Kue kan? Manusia ciptaan siapa? Allah. Siapa yang mengirim ke muka bumi? Allah. Yakin? Ada nggak yang lain mengirim selain Allah? Enggak. Kalau dari 30 anak yang dikirim Allah ke kelas kita, lalu kita katakan hanya 10 yang unggul, 20 tidak. Sama dengan kita mengatakan begini, ya Allah, dari 30 anak yang Engkau kirim ke kelasku, yang Engkau kirim ke dunia itu, hanya 10 yang bermutu di mata kami manusia yang menilai ciptaanmu. Kurang durhaka apa kita kepada Allah? Kurang durhaka apa sistem pendidikan kita kepada Allah? Nggak ada lagi kedurhakaan yang lebih jelas dan lebih hebat daripada itu. Masa dari 30 anak manusia yang dikirim Allah, menurut penilaian kita manusia, ciptaan Allah, terhadap ciptaan Allah, hanya 10 yang bermutu, yang 20 tidak. Apa ini artinya? Apa ini artinya baru? Kalau saya makan kue itu, kue ini saya makan. Kalau saya katakan tidak enak, yang bodoh itu kuenya atau yang membuatnya? Yang membuat. Betul ya? Nah, kan karena saya mengatakan betapa bodohnya kue ini. Manusia siapa tadi? Kalau kita katakan bodoh, siapa yang kita katakan bodoh sebetulnya? Allah yang kita katakan bodoh. Mari kita bertobat. Jangan bersama-sama kedua kata bodoh kepada anak manusia. Karena yang kata bodoh itu adalah sang pencipta. Nah, sekarang Bapak Ibu bilang, apa yang salah di sini? Apa yang salah di sini? Kemudian lagi, tidak sampai di situ. Anak unggul ini menurut ilmu pendidik kami, hanya anak unggul ini yang kami layani dengan baik. Kami carikan sekolahnya yang terbaik, gurunya yang terbaik, semua yang terbaik. Kalau yang tidak unggul ini, entah kemana, silakanlah cari. Kalau perlu dikeluarkan dari sekolah. Kenapa dikeluarkan? Anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran. Anak ini nakal, anak ini macam-macam. Berarti dia sedang sakit, dia sedang jatuh lemah. Orang yang lemah biasanya diapakan? Orang yang sakit biasanya diapakan? Tolong. Dirawat. Sekarang orang yang lemah itu kita lemparkan ke luar sana. Ingat surat An-Nisa ayat 9. Jangan meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari. Oke. Lalu sekarang Bapak Ibu, orang yang lemah ini tadinya di sekolah yang bagus, tidak bisa. Akhirnya dipindah ke sekolah yang mana? Yang lebih bagus atau lebih jelek? Kenapa lebih jelek? Karena apa? Orang yang tidak unggul tidak berhak mendapat pendidikan yang bagus. Itu di negeri antar berantah yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang sakit di puskesmas, sakitnya parah, dirujuk ke mana? Yang lebih besar, lebih kecil? Kenapa lebih besar?
Bukan apa perlawanan supaya dia sembuh. Di dunia pendidikan terbalik. Dari sekolah yang bagus tidak berhasil dipindah ke sekolah yang jelek. Ada apa? Di sekolah yang bagus tidak bisa ditangani. Di sekolah yang jelek tambah lagi. kalau bisa berhasil di sana berarti mana sekolah yang bagus? Lebaran. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu. Saya menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa dari dulu tidak bisa membangun budaya belajar yang benar di negeri ini? Kan? Logikanya terbalik. Orang yang sakit di rumah sakit umum parah, kemudian dirujuk ke puskesmas yang tidak ada dokternya. Itu ada apa dengan cara berpikir kita? Lalu dari mana kita mau memperbaiki ini, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu dari mana kita memperbaiki ini? Dari mana? Dari mana menurut Bapak Ibu kita memperbaiki ini? Sekarang pemerintah sudah membuka keran dengan kurikulum merdeka yang mengatakan bahwa guru tidak harus mengajar ketuntasan kurikulum. Perhatikan anak per anak dari waktu ke waktu. Untuk itu lakukanlah asesmen awal dulu sebelum menyampaikan materi. Nah Bapak Ibu, saya bilang apa yang saya sampaikan ini sebetulnya lebih banyak tentang ini kan fenomena alam, ya sunatullah. Ada nggak sunatullah yang kita ingkari dalam pelaksanaan pendidikan kita? Ada nggak sunatullah yang kita ingkari dalam pelaksanaan pendidikan kita selama ini? Ada nggak? Banyak. Sunatullah pertama, setiap Allah mengatakan, aku setiap nyawa yang aku berikan, aku perhitungkan dengan matang untuk apa seseorang itu dilahirkan. Dan Allah tidak mengenal produk gagal. Dan setiap manusia yang dikirim ke bumi ini selalu punya kelemahan dan kelebihan. Kelemahan seseorang dan kelebihan seseorang itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena supaya orang itu saling mengisi satu sama lain. Makanya setiap manusia itu punya tempat masing-masing. Seperti planet itu Bapak Ibu, planet ini. Kenapa planet bumi alam ini tidak bertabrakan satu sama lain? Karena dia konsisten dengan orbitnya masing-masing. Ada nggak satu orbit yang ditempati oleh dua planet yang berbeda? Nggak ada. Kenapa? Allah tidak ingin kita bertuburkan satu sama lain. Manusia juga begitu, bahwa setiap manusia itu punya orbitnya masing-masing. Untuk itu tidak ada manusianya, satu orang manusia yang bisa menyelesaikan persoalan sendirian. Nggak akan ada. Persoalan itu bisa diselesaikan kalau apa Bapak Ibu? Kalau kita berkolaborasi. Makanya saran saya kepada Bapak Ibu, dalam dunia pendidikan sebelum mengurus materi kurikulum, menyampaikan materi kepada anak, yang kita selesaikan dulu adalah hal-hal yang semacam ini. Mari kita bangun kekompakan satu sama lain, saling mendukung, berpikir positif saja kepada orang lain. Kenapa? Berpikir negatif itu menghancurkan diri kita sendiri. Kalau kita berpikir positif, udahlah yang masa lalu, yang sudahlah masa lalu, biarlah itu sama-sama kita tidak tahu, sama-sama kita tidak paham. Untuk itu ke depan mari kita bangun kebersamaan. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau kita ingin tugas kita sebagai guru akan mendapat limpahan keberkahan sampai kapanpun, walaupun kita telah tiada. Kenapa? Guru itu adalah orang pilihan. Siapa yang memilih Bapak Ibu jadi guru? Siapa? Kalau Bapak Ibu ingin menjadi guru, kemudian Allah mengatakan tidak ditakdirkan untuk menjadi guru, Bapak Ibu bisa nggak menjadi guru? Keluar nggak SK-nya? Diterima nggak menjadi guru di satu sekolah? Kalau Allah menyatakan tidak, diterima kan? Berarti siapa yang mengizinkan kita menjadi guru? Nah kalau gitu kita berjanji kepada siapa untuk melaksanakan amanah sebagai guru? Kepada siapa? Bukan kepada kepala sekolah, bukan kepada pengawas, bukan kepada kepala dinas, bukan kepada para pusat kurikulum, tapi kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berserah diri kepadanya, lalu menyerahkan seluruh kekuatan kita kepadanya, pengabdian kita setulus-tulus ikhlasnya, dan Allah tidak akan pernah mencatat kebaikan yang kita tebar sebagai kemudaratan. Dan sekecil apapun kebaikan yang kita tebar, Bapak Ibu, itu akan dicatat sebagai kebaikan, dan itu akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mengapa saya bicara ini di lingkungan ini? Bukan karena di SMA setuju dulu, dimanapun saya bicara ini. Kenapa? Penyakitnya dunia pendidikan di negeri ini adalah kehilangan hati nurani, kehilangan keikhlasan. Itu tidak hanya pada guru, di semua birokrasinya. Untuk itu, apakah kita menunggu para pimpinan itu berubah dulu baru kita berubah? Kenapa? Nanti malaikat nanya, kamu kan sudah tahu untuk berubah, kenapa kamu nggak jadi berubah? Karena pimpinan belum berubah. Kalau gitu ikutilah pimpinan itu sedang di neraka dia, pergilah ke sana. Jadi seringkali kita menjadikan alasan orang lain untuk menganiaya diri kita sendiri. Orang lain berbuat begitu, masa kita harus berbuat baik? Orang lain tidak hadir, masa kita akan hadir? Orang lain tidak datang tepat waktu, masa kita datang tepat waktu? Artinya orang lain yang jadi alasan untuk mencelakakan diri kita sendiri. Ini sudah ada apa di dalam pikiran kita? Nah, sekarang menurut saya, Bapak Ibu, di usia-usia kita yang tersisa ini, mari kita menebar kebaikan kepada siapapun tanpa menagih apa balasannya buat saya. Kenapa? Allah itu tidak pernah tidur, tidak akan pernah mencatat kebaikan kita itu sebagai kemudaratan. Ini saya tidak belajar agama. Kenapa? Saya belajar dari matematika dan biologi. Kita belum lagi bicara geometri, geografi dan fisika. Kalau kita bicara fisika, geometri, Bapak Ibu, itu ada namanya koordinat. Koordinat juga geografi. Karena ada ini, ada dua sumbu X dan sumbu Y. Ada 4 kuadran, 1, 2, 3, 4. Alam ini ada 4 kuadran ini semuanya. Dan dimanapun kita titik berada selalu ada koordinatnya. Kita di sini berarti koordinatnya di sini. Kita di sini berarti koordinatnya di sini. Berapa? Kita di sini berarti koordinat di sini. Kita di sini berarti koordinatnya di sini. Dimanapun kita berada, kita punya koordinat. Nah, posisi kita menggeser partikel-partikel yang ada di sini, kemudian bergerak saya ke sini, bergeser partikel itu akan dipancarkan oleh gelombang ke titik ini, dan itu yang ditangkap oleh HP, sehingga kita tahu di mana seseorang berada lewat HP ini. Kita tahu. Ya, kita lihat Google Map kan kita tahu di mana posisi kita. Ya, kemudian tempat di mana kita tahu. Kemudian dari flight radar, Bapak Ibu nanti bisa di HP itu tulis flight radar. Yaitu kalau flight radar itu kalau kita berbayar, Bapak Ibu, kita bisa melihat posisi pesawat yang sedang berjalan di atas kepala kita. Bisa di HP. Bisa. Hari ini kalau kita buka itu, kita akan kelihatan ada ratusan pesawat yang ada di bumi Indonesia ini dengan HP. Dan dia diperhatikan begitu, Bapak Ibu, dia lagi berjalan pesawat itu. Ada. Bisa. Itu kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Itu ilmu geografi dan fisika dan matematik. Koordinat, kemudian gelombang di sini. Nah, artinya apa itu, Bapak Ibu? Kalau begini, apa artinya? Artinya dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan itu bisa diketahui orang walaupun kita sendirian. Nggak bisa berbohong gitu. Nggak bisa. Nggak ada tempat bagi kita bersembunyi di alam ini. Pasti ketahuan kita ada di mana. Apa yang kita lakukan 20 tahun yang lalu, ada datanya di alam ini. Koordinatnya ada. Di mana saja koordinat saya tempuh sejak saya lahir sampai sekarang, dan koordinatnya itu ada di sini dan bisa dibaca sekarang.
Bisa. Itu bukan kecanggihan teknologi. Teknologi itu hanya membaca hukum alam. Hukum alam itu sunatullah. Berarti kecanggihan apa? Kecanggihan sunatullah. Kalau kita paham ini, belajar biografi demikian Bapak Ibu, masih adakah kebohongan di antara kita sekarang? Hah? Masih maukah kita berbohong sekarang? Hah? Bapak Ibu? Masih maukah kita berbohong? Kenapa? Karena suatu saat nanti akan dicari orang bisa. Walaupun kita sendirian di tengah gunung melakukan tindakan yang tidak baik, dan itu akan membekas di situ, dan bekas itu tidak akan hilang selamanya. Dan kapanpun orang melihat dengan posisi kita waktu itu jam sekian menit, sekian detik kita melakukan apa, koordinat kita bergerak kemana, itu bisa ditangkap. Bisa. Itu bukan kecanggihan teknologi, tapi kecanggihan apa? Nah, inilah yang orang Minang disebut alam takabang jadi guru. Berarti semua alam ini, semua yang kita pelajari di alam ini adalah hukum sunnatullah. Ya kan? Berarti ilmu pengetahuan itu adalah alat untuk mengenal Allah lewat ciptaannya. Surat Al-Baqarah 164. Berarti semua ilmu pengetahuan itu adalah ilmu untuk mengenal Allah. Ujung-ujungnya geografi, matematika, fisika, biologi, semuanya ilmunya adalah tauhid. Betapa hebatnya orang Minang. Adat bersani salat, salat bersani tebelak, alam takambang jadi guru. Artinya apa? Alam takambang itu ayat kauniyah. Al-Quran itu ayat kauniyah. Bertemu dalam falsafah adat Minangkabau, dalam pikiran dan hati nurani orang Minang. Kalau begitu Bapak Ibu, kalau SMA 7 ini mau menerapkan adat pesani salat pesani kitabullah sebagai keunggulan hari ini, bukan bicara materi pembelajaran, tapi bicara apa? Bicara yang kita bicarakan dari yang tadi. Bicara apa? Bapak Ibu, bicara apa? Kalau kita mau mengatakan adat pesani salat kitabullah, alam takambang jadi guru, mau bicara apa kita? Keteladanan, ketauhidan, dan itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah sekarang Bapak Ibu, kalau kita bicara tunggu 3 sejarah, ini di waktu dasar dan maksudnya. Tunggu tiga sejarah. Apa itu tunggu 3 sejarah? Bapak Ibu, apa itu tunggu 3 sejarah? Apa saja? Tunggu 3 sejarah itu apa saja Bapak Ibu? Orang tua, pemerintah. Hah? Apa itu? Ini mama. Hah? Ini mama? Alim ulama jadi pandai. Nah, alim ulama mewakili apa itu? Ilmu pengetahuan. Ilmu agama. Kalau saya pandai, ilmu pengetahuan. Ya. Kalau ini mama, ilmu hidup bermasyarakat. Oke, kita coba lihat. Apa itu? Kenapa 3? Kenapa 3 Bapak Ibu? Kenapa bukan 4? Orang Minang. Kenapa 3? Kenapa bukan 4? Kenapa bukan 5? Kenapa 3 diambil? Nah, setelah dikaji, 3 itu kalau kita buka buku matematika, itu filosofi segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Apa prinsip utama segitiga sama sisi? Hah? Apa prinsip utama dengan segitiga sama sisi? Sudut sama berarti jarak tiang ini dengan tiang itu sama. Berarti tidak ada yang bisa diabaikan. Ya? Hah? Ketiga titik itu berarti ketiga titiknya punya kekuatan yang sama, tidak boleh diabaikan. Berarti ini syaratnya dalam adat Minang, dalam pengambilan keputusan bukan berdasarkan suara terbanyak. Kalau suara terbanyak gimana? Suara terbanyak berarti
Katakanlah alim ulama dengan nenek mama bermufakat dua, meninggalkan anak, meninggalkan jadi pandai, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ada tiga. Lalu jadi pandai dengan alim ulama bermufakat ditinggalkan nenek mama, bisa nggak? Bisa, nggak bisa. Tapi kalau empat, mungkin nggak satu kaki bisa diabaikan? Kalau empat, berarti bisa suara terbanyak. Nah, efek dari suara terbanyak apa? Ada yang kalah, ada yang menang, ada yang sakit hati. Makanya di orang Minang, cara mengambil keputusan bukan berdasarkan suara terbanyak, tapi berdasarkan apa, Bapak Ibu? Tubuh tiga kesejaraan memiliki mana bahwa masing-masing sisi memiliki kekuatan yang sama, masing-masing tiang memiliki kekuatan dan posisinya. Oleh karena prinsip utama dalam mengambil keputusan Minangkabau bukan terbanyak atau voting. Voting mengakibatkan kaki kehilangan fungsi dan keputusan yang hasil tidak menjadi keputusan yang bijak. Berdasarkan kesepakatan itu kan tidak mungkin kalau tidak ada dasarnya. Ada 4 jenjang, 4 tingkatan. Apa tingkatannya? Kesepakatan pertama yang paling bawah berdasarkan azas kesepakatan antara kita. Saya dan Wita punya masalah. Lalu kita selesaikan pada level adat istiadat, pada level kita. Ya, ada orang lain pada level itu. Akhirnya tidak ketemu kesepakatan dengan Bu Ita, tidak bisa ketemu kesepakatan. Saya mengklaim saya benar, Bu Ita juga mengklaim dirinya benar. Tidak ketemu kesepakatan. Naik ke atas ke adat dan teradat dengan hukum yang lebih tinggi, nggak putus juga, masih bersikukuh bahwa antara saya dan Bu Ita, dia benar, saya benar. Dan masih berhukum, nggak putus juga. Naik ke dalam adat yang diadatkan yang lebih tinggi lagi, nggak putus juga. Masih bersikukuh masing-masing. Naik yang pada level yang paling tinggi. Adat dan sabana adat itu mengacu kepada sunnatullah. Adat api itu panas, nggak ada lagi yang bisa membantah. Dan itu bukan kalah menang di situ, tapi siapa yang benar, siapa yang salah, dan di situ saling mengaku. Iya, yang salah itu saya yang telah menegakkan benar bahasa selama ini. Mari kita bersahabat. Mohon maaf seluruh lahir dan batin. Berarti keputusannya berdasarkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu di atas. Itu sudah tulus. Kalau sudah begitu tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Kenapa? Semua mengacu kepada kebenaran yang sama. Hebat nggak kami kan? Hebat nggak? Nama Ibu? Hebat nggak? Itu prinsip segitiga sama sisi ilmu matematika. Kapan mereka menemukan itu? Pada saat abad keberapa? Pada saat itu belum ada telepon, belum ada buku, belum ada penelitian, belum ada apa. Tapi bisa dia menemukan itu. Nah untuk itu Bapak Ibu, besok-besok kalau kita mau ini apapun itu tidak usahakan tidak mengambil keputusan dengan voting. Bikinlah mekanisme, carilah musyawarah mufakat, carilah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kalau sekolah ini mau menerapkan itu, mulailah dari anak-anak menerapkan ini. Misalnya, pemilihan ketua OSIS tidak lagi berdasarkan suara terbanyak voting, tetapi memakai mekanisme ini. Bangunlah di sini 3 tumbuh sejarangan di anak-anak itu. Bangunlah wadahnya. Ada namanya wali negari, ada yang namanya nenek mama, ada yang namanya ini. Bangun itu di sini, walaupun dia bukan penghulu di sana, tapi kita ingin membuat miniatur budaya Minang di sekolah ini. Nah, akhirnya nama ketua OSISnya bukan lagi ketua OSIS, tapi wali sekolah, wali pelajar, atau wali apa. Lalu kemudian di bawah-bawahnya ada 3 tumbuh sejarangan itu. Ada kelompok alim ulama, anak-anak yang suka berceramahnya agama masuk di situ. Ada kelompok sini pandai, siapa yang suka kerjaan ilmiah, penelitian ilmiah masuk di situ. Nah, siapa yang ingin mama, yang suka bicara tentang kehidupan adat istiadat segala macam, kehidupan pemasyarakatan, lebih condong ke ilmu IPS, sosiologi dan itu masuk ke ini mama. Nah, masuk ke ini, contohnya seperti itu, kan? Sehingga mekanisme yang di bawah ini bikinlah penghulu-penghulu yang masing-masing kelas. Mungkin di wali kelas itu, di kelas itu ketua kelasnya bukan namanya lagi ketua kelas, tapi apa namanya? Ya, penghulu 1A atau apa lagi itu kan namanya, atau nenek mama atau tungganai atau apapun namanya. Tungganai kelas A, kelas 10A.
tunggane kelas 10B, apapun namanya, dan itu sah saja karena itu berdasarkan kearifan lokal, gitu kan? Karena itu bisa. Nah, artinya di anak-anak itu sudah kita biasakan, kemudian di kita juga kita biasakan. Itu jadi Bapak Ibu, saya bilang dan itulah apa namanya. Ini orang Minang itu coba tempe hati-hati terkurang dari luar, apa artinya? Bukan jadi buruh kan? Padahal itu hukum Newton, hukum Archimedes. Hukum Archimedes apa coba? Suatu benda mendapat tekanan akan dapat. Sekarang siapa yang orang yang terhimpit tidak ingin ke atas? Ada orang yang terhimpit, kesakitan, iyo awak ingin di bawah. Ada orang yang terkurung, pusing yang di dalam terkurung, iyo awak ingin di dalam. Siapa orang? Ada nggak orang yang terhimpit ingin ke atas? Ada nggak ingin bebas? Ada nggak orang yang terkurung ingin bebas? Memang itu kan? Berarti ini ajaran kalau kita menjadi pemimpin atau bergaul dengan orang lain, jangan menggunakan kekuasaan untuk menghimpit orang lain. Semakin kita himpit orang lain itu, semakin besar perlawanan yang muncul dari dia. Karena orang itu semakin dihimpit, semakin tinggi keinginan untuk melawan. Nah itu, begitu selama muka pun dia jadi dulu. Padahal itu hukum Archimedes. Archimedes itu ya. Jadi Archimedes menemukan hukum hanya untuk pelajaran IPA. Orang Minang menemukan hukum dari Archimedes untuk apa? Untuk hidup yang bijak, supaya kita jangan menghimpit orang lain, jangan mengurung orang lain. Kenapa? Semakin kita kurung orang lain, semakin kita himpit orang lain, dia akan memberikan perlawanan. Semakin kita himpit, dia akan memberikan perlawanan. Nah, ini juga bermakna bahwa himpitan persoalan memperbesar kekuatan daya juang seseorang. Betul tak? Himpitan persoalan memperkuat daya juang seseorang. Betul tak? Iya, itu dia. Nah, jadi Bapak Ibu, ini singkek diulek, panjang ditarik. Apa coba? Pelajaran tadi tambah kurang untuk menuju keseimbangan kan? Nah, matematik kan? Orang Minang kan? Coba mengaji dari alif, berbilang dari aso, mencancang, melandasan, melompek, masih tumpu. Nah, fisika kan? Nah, baca mana hakikat urutan bilangan dan realitas dan apa saja yang terjadi dilakukan sebelumnya akan berpengaruh kepada hasil. Untuk itu sebelum melakukan sesuatu pastikan kita melangkah dengan cara benar, dengan posisi fondasi yang kuat dan pasti, demikian seterusnya. Berarti orang Minang itu ilmuwan. Betul. Makanya tidak salah ada kesan isyarat, salah kesan Allah, alam takabang jadi guru. Itu semua. Baik, sudah baik. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan cerita saya ini bukan pedagang ubek di pasar, tapi mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu sehingga pertemuan ini bukan untuk disesali. Ternyata tidak sadar sekarang sudah jam berapa? Jam 4:04. Aduh, mohon maaf saya, Bapak Ibu, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya tidak ada punya tendensi apa-apa. Saya hanya ingin sekolah ini SMA 7 maju, walaupun saya tidak secara langsung menjadi alumni di sini dan tidak pernah jadi guru di sini. Tapi begitu ini didatangkan pertama kali dari tanah yang ini untuk membangun kelas yang sekarang nggak terpakai itu, saya tiap minggu ke sini. Waktu itu saya sekolah di SMA 1 Payakumbu, tiap minggu saya ke sini. Mengapa saya minggu ke sini? Bukan menginspirasi, bukan apa, tapi mencari ayah saya yang tidurnya seharian di sini. Untuk memperjuangkan sekolah SMA ini ada di sini. Bolak-balik dia ke Padang dan saya tahu persis waktu itu untuk mengadakan itu, dan atau orang di Padang bisa kita dirikan sekolah asal ada tanahnya.
pemerintah tidak punya uang untuk beli tanah. Kalau gitu carilah tanah yang bisa diwakafkan oleh siapapun. Nah, bolak-balik itu Bapak duduk di sini sampai orang yang punya tanah ini mau. Nah, akhirnya didirikanlah SMA itu di sini. Dan saya tahu persis. Kalau saya seandainya waktu SMA didirikan saya itu baru tamat SMP, saya otomatis akan masuk di sini. Tapi waktu itu ini kan 8, saya masuk SMP, di SMA itu 81, ya kan? Ya ini 82 waktu saya naik kelas 3, baru ini menimbang murid kelas 1, ya kan? Nah, jadi artinya secara secara batin saya punya ikatan batin di sekolah ini. Untuk itu insya Allah Bapak Ibu apapun yang bisa saya lakukan, saya akan bantu Bapak Ibu. Sekolah ini sekolah penggerak. Untuk itu Bapak Ibu bergerak itu bukan sendirian, tapi bersama-sama. Tidak ada manusianya yang bisa menonjol sendiri untuk mengerjakan sesuatu, tapi mari berkolaborasi. Udahlah dengan pikiran nanti awak dan payah nih kalau sekolah tidak namo, udahlah buang pikiran semacam itu. Ingatlah utang kita kepada anak-anak kita. Jadi berikanlah sesuatu yang terbaik bagi anak kita. Kalau mereka berhasil, semua anak-anak itu akan mendoakan kita tiap malam. Wahai guruku, engkau telah berkorban untukku, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepadamu dan memberikan keberkahan selamanya. Itu doa anak-anak itu kepada kita. Saya hanya berpesan kepada Bapak Ibu guru, apapun yang lalu biarkan berlalu. Mari kita mulai dari nol semuanya. Bapak Ibu kira-kira sepakat? Mari kita bangun bersama-sama. Walaupun tinggal 1 minggu lagi pensiun, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu yang terbaik sebelum kita benar-benar meninggalkan alam yang fana ini. Kan? Jadi tidak ada batas waktu bagi kita untuk berbuat baik. Saya kan besok mulai pensiun dan sebagainya, tidak ada alasan. Ya, mari kita bersama-sama. Kenapa? Allah tidak akan menanyakan kamu ke pensiunnya kapan? Tidak. Ya, malaikat di bawah juga tidak menanyakan kamu pensiun berarti tidak boleh lagi berbuat baik dengan anak-anak. Jadi tidak pernah bertanya tanggal pensiunnya berapa, malaikat nanti di alam kubur. Tapi kebaikan usia kita kemana kita gunakan? Kenapa kita berbuat kebaikan pada orang lain? Itu yang kita ditanya. Pensiunnya berapa tahun lagi, berapa minggu lagi, itu hanya urusan administrasi. Jangan sampai gara-gara pensiun 1 minggu lagi kita mengurangi kualitas pengabdian kita kepada anak-anak kita. Dan itu yang saya yang harus kita kuatkan. Hingga mumpung masih ada waktu bagi kita untuk berlipat gandakan amal kita untuk bekal bagi kita ke dunia pulang kampung, ke kampung yang sebenarnya. Barangkali itu saja, dan sudah sangat sore. Mungkin tanya jawabnya mungkin untuk sekali ini tidak ada, nggak apa-apa, karena saya hanya curhat sebetulnya. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Allah tidak akan memberikan persoalan lebih besar dari kemampuan kita. Artinya kalau Allah memberikan persoalan besar kepada kita hari ini, itu pertanda bahwa di dalam diri kita ada kemampuan yang lebih besar. Untuk itu berterima kasihlah kepada Allah ketika kita dikasih persoalan yang besar. Karena itu tanda bahwa di dalam diri kita ada kemampuan yang lebih besar dari itu, dan itu karunia dari Allah, dan itu yang harus kita syukuri. Hari itu saja, dan lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga SMA 7 akan menjadi barometer pendidikan di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia. Saya yakin itu akan bisa terjadi. Dan mimpilah dari sekarang, mudah-mudahan 2 tahun 3 tahun ke depan akan terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan kepada kita bersama.